Siapa di sini yang selalu berpikiran kalau desa lapangan pinjol legal datang ke rumah kita ya, itu seram, itu menakutkan, atau bisa memaksa kita untuk membayar. Nah, buat kamu yang selalu berpikir seperti itu, mending kamu simak baik-baik deh video ini. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan kasih tahu faktanya dan saya akan kasih tahu tipsnya, yaitu cara menghadapi desa lapangan pinjol legal saat datang ke rumah kalian. Karena kalau kalian tidak tahu caranya dan kalian melakukan satu kesalahan ini saja ya, saya berjamin deh desa lapangan pinjol legal tersebut akan sering datang ke rumah kalian. Nah, tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Kalba ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Kalba ini kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain, karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang Kalba atau bayar di pinjol legal. Dan kamu juga bisa sharing dengan saya, bisa chat. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat juga nih, grup WA Kang Kalba itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa juga, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738, terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Cuman di sini saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa? Supaya kamu mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya kamu like video ini dan subscribe channel ini, supaya kamu bisa mendapatkan video edukasi tentang dunia perpinjolan. Jadi di video kali ini saya akan ngasih kalian tips atau memberikan kalian fakta juga ya, kalau desa pinjol legal tidak seseram seperti yang kalian bayangkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah pinjol legal itu takut tentang desa lapangan ya. Mereka takut kalau tidak ada uang, desa lapangan datang ke rumah memaksa mereka untuk membayar. Bahkan menyita barang-barang mereka kalau mereka tidak membayar. Padahal mereka tidak akan berani melakukan hal tersebut. Yang perlu kamu tahu, desa lapangan pinjol legal itu ada kode etiknya dari pihak OJK. Mereka tidak akan berani misalnya marah-marah atau memaksa kamu untuk membayar. Tapi kalau ada desa lapangan seperti itu, kamu bisa rekam desa lapangan tersebut dan kamu ancam melaporkan ke pihak OJK. Kenapa? Karena mereka itu sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Jadi mereka itu sebenarnya ada kode etiknya dari pihak OJK, tidak akan melakukan hal tersebut, yaitu memaksa kalian untuk membayar, marah-marah, menyita barang kalian. Dan yang perlu kamu catat, desa pinjol legal tidak ada wewenang untuk menyita barang kalian. Meskipun misalnya kalian galbay belasan juta ataupun puluhan juta ya, mereka tidak ada wewenang untuk menyita barang kalian. Kenapa bang? Karena semua pinjol legal yang ada di Indonesia ini itu KTA. Apa KTA sih? Nah, KTA itu kredit tanpa anggunan, atau lebih tepatnya yaitu kredit tanpa jaminan. Jadi mereka tidak ada wewenang untuk menyita barang-barang kamu. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Misalnya ada desa pinjol legal atau desa lapangan pinjol legal memaksa untuk menyita barang kamu ya. Nah, kamu tinggal bilang saja seperti itu ya. Bukankah semua pinjam online itu KTA, yaitu kredit tanpa anggunan atau kredit tanpa jaminan? Saya berjamin deh desa lapangan tersebut akan langsung pergi dari rumah kalian. Itu yang harus kalian ketahui tentang fakta desa pinjol legal tidak seram yang kalian bayangkan. Lalu bagaimana cara menghadapinya agar kita tidak melakukan kesalahan saat desa lapangan datang ke rumah kita? Nah, jadi untuk cara menghadapinya ya sebenarnya santai aja. Yang pertama, kalau desa lapangan datang ke rumah kalian tanyakan dulu seperti IDKAR, surat tugas, dan lain-lain. Kalian tanyakan kelengkapannya. Yang penting surat tugasnya sama IDKAR-nya nih. Kalian lihat nih di surat tugasnya, itu tanggal penagihannya sama tidak dengan tanggal saat datang ke rumah kalian. Jika berbeda, kalian bisa tolak desa lapangan tersebut. Tapi jika sama, kalian terima desa lapangan tersebut. Dan yang perlu kamu catat, kalau desa lapangan kalian terima ya, pasti mereka menanyakan pembayaran kalian. Kenapa? Karena kan tujuan mereka datang ke rumah kalian itu hanya ingin memastikan nasabahnya berniat untuk membayar ataupun nasabahnya berniat untuk kabur. Jadi sudah jelas mereka pasti menanyakan pembayaran. Nah, kalau mereka menanyakan pembayaran, kalian bilang saja seperti ini. Untuk saat ini saya tidak ada uang, kalau ada uang saya pasti bayar. Nah, kalian bilang saja seperti itu. Intinya kalian jangan sampai bilang seperti ini, nanti saya akan bayar tanggal sekian, bulan sekian, atau misalnya hari sekian. Nah, kalau kalian bilang seperti itu, otomatis nama kalian akan distabilo dan diberikan ke desa lapangan yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga desa lapangan akan sering datang ke rumah kalian. Karena kalian melakukan kesalahan tadi, yaitu menjanjikan pembayaran. Jadi buat kalian nasabah pinjam online yang galbay atau bayar di pinjol legal yang memiliki desa lapangan ya, jangan sampai menjanjikan pembayaran deh.
Intinya kalian bilang saja seperti itu. Kalau ada uang saya bayar, kalau tidak ada uang ya mau bagaimana lagi. Kalian bilang saja seperti itu. Intinya kalian jangan menjanjikan pembayaran kalian. Nah, jadi seperti itulah fakta yang harus kamu ketahui tentang desa lapangan dan bagaimana cara menghadapinya. Cukup seperti itu saja. Lalu bagaimana Bang jika desa lapangan tidak pergi-pergi dari rumah kita? Mereka tetap menunggu pembayaran. Biarkan aja, tunggu sampai jam 8 malam. Kalau jam 8 malam masih di rumah kalian, kalian bisa usir. Karena itu sudah di luar prosedur OJK. Jadi sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal yang tidak tahu cara mengatasi desa lapangan. Dan perlu dicatat juga, di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar, tapi hanya memberitahu saja buat kalian yang tidak tahu bagaimana sih cara menghadapi desa lapangan agar kita tidak panik dan apa yang harus kita lakukan. Jadi itu caranya. Jadi buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.